kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, dan semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita berjumpa lagi di setiap hari Rabunya ada Renungan Rabu. Bersama-sama kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa biar kiranya Roh Kudus menyertai, menuntun kita sehingga kita boleh mengerti apa yang kita sharingkan, apa yang sama-sama kita pelajari pada saat hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah menolong kami sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu, yaitu 2 tokoh dari 12 murid Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengerti dan meneladani karakter dari 2 tokoh yang akan kami pelajari sebentar. Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kali ini kita masih akan mempelajari 2 tokoh dari 12 murid Tuhan Yesus. Minggu-minggu sebelumnya kita juga sama-sama mempelajari 2 tokoh atau 2 rasul dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan kali ini kembali kita akan sama-sama belajar 2 tokoh lagi dari 12 murid Tuhan Yesus, yaitu Simon orang Selot dan Matius. Anak-anak yang di rumah dan di mana saja yang menyaksikan renungan kali ini, sama-sama kita akan belajar. Yang pertama yaitu Simon orang Selot. Simon orang Selot disebut juga Simon Kananios atau orang Kanani. Selot dalam bahasa Ibraninya yaitu Kana yang berarti orang yang tekun. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya hampir sama pengertiannya adalah orang yang sangat rajin, giat dan sangat bersemangat. Kata Selot berarti juga sebutan sebuah kota di Kana di daerah Kanaan. Selot juga merupakan sebutan terhadap sebuah kelompok pemberontak pada zaman pemerintahan Romawi. Dan Simon orang Selot ini merupakan anggota dari kelompok Selot yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Kelompok Selot ini merupakan kelompok yang sangat teokrasi, artinya religius dan sangat fanatik. Kenapa demikian? Kelompok ini dididik dan diberikan pengetahuan bahwa mereka harus rela mati demi agama dan negaranya. Kelompok Selot ini dari dulu diberikan ajaran bahwa mereka harus berani mati demi agama dan ajarannya. Kenapa? Karena menurut informasi yang mereka terima dari ajaran mereka bahwa Mesias juga akan datang nantinya membawa pedang dan berperang seperti yang mereka lakukan saat ini. Tapi setelah Simon orang Selot dan kelompoknya bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya pemikiran mereka berubah. Mereka boleh mengerti dan menyadari bahwa Mesias datang untuk memberikan kasih sukacita terhadap dunia ini. Alkitab tidak mencatat secara rinci kapan Simon orang Selot ini dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi kita bisa baca di dalam Matius 4 ayat 18-32. Simon orang Selot ini dipanggil bersama dengan Andreas, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Tadeus. Alkitab mencatat bagaimana sejarah perjalanan Simon orang Selot dan kelompoknya beberapa kali memberontak sebelum masa Kristus. Dan selanjutnya setelah Simon orang Selot bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai memberitakan Injil ke berbagai negara. Ada sumber yang mengatakan dia mengadakan perjalanan untuk mengabarkan Injil dari Mesir, Afrika, Britania, dan Persia. Ada juga yang mengatakan setelah Simon orang Selot ini menerima Roh Kudus dari surga, dia mengadakan perjalanan dari Mesir ke Afrika sampai ke sebuah samudra disebut Samudra Atlantik dan kepulauan yang disebut Britania. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, akhirnya Simon orang Selot ditangkap dan menurut informasi yang diterima bahwa Simon orang Selot ini
bersama dengan murid Tuhan Yesus yang lain yang bernama Tadeus mengalami penyiksaan yang sangat berat. Ada yang mengatakan dia dirajam atau dilempar dengan batu. Ada yang mengatakan dia digergaji, dibunuh, bahkan dibunuh dengan pedang. Jadi Simon orang Selot ini mati sebagai martir. Selanjutnya yang kedua yaitu Matius. Matius disebut juga yaitu Matiyahyu. Artinya adalah hadiah dari Tuhan. Matius memang dari kecil adalah seorang Nasrani atau beragama Kristen. Ayahnya bernama Alfeus, bekerja sebagai Kapernaum. Matius sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ada yang tahu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah penagih pajak. Nama lain dari Matius ditulis dalam kitab Markus dan Lukas adalah Lewi. Nah, Matius ini pekerjaannya menagih pajak dari orang Yahudi di bawah pemerintahan Raja Herodes. Dia menagih pajak terhadap orang-orang Yahudi, tapi melebihi dari yang diperintahkan oleh pemerintahan Raja Herodes pada waktu itu. Misalnya Raja Herodes menyuruh menagih pajak 50.000, dia menagih pajak 100.000. Nah, lewat itu dia mengumpulkan harta benda, membuat dirinya menjadi kaya raya untuk kepentingan dirinya sendiri, karena Matius adalah orang yang tamak. Namun setelah Matius bertemu dengan Tuhan Yesus, pemikirannya mulai berubah. Dia mengundang Tuhan Yesus pada saat perjamuan makan, dan dia boleh menyadari bahwa kasih Kristus juga menjadi bahagiannya. Yesus juga atau Mesias juga rela mati bagi dia, sehingga dia mau membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan menurut sejarah mengatakan bahwa setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Matius memberitakan Injil selama 15 tahun di daerah Yerusalem. Selama 15 tahun ya dia memberitakan Injil. Dan setelah Matius menerima Tuhan Yesus, atau setelah Matius menjadi murid Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil dari banyak negara ke negara yang satu ke negara lainnya. Sampai ada yang mengatakan dia pergi ke Ethiopia. Dan dalam perjalanannya dia ditangkap. Ada yang sumber mengatakan bahwa lehernya dipancung. Jadi dia ditaruh di tanah dan kemudian dipancung dengan kapak. Kapak orang dulu itu modelnya seperti ujungnya itu bulan sabit. Jadi dia dipancung. Dan Matius juga mati sebagai martir. Apa itu mati sebagai martir? Mati sebagai martir adalah mati dengan mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan anak-anak yang di rumah dan di mana saja. Dua tokoh yang sudah kita pelajari secara singkat hari ini, yaitu Simon orang Selot dan Matius. Kita boleh belajar meneladani sikap dan karakter kedua tokoh ini, yaitu mereka taat, mereka dengar-dengaran, bahkan rela mati demi mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, biar kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan, lebih giat lagi beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan melindungi kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa biar kiranya firman Tuhan yang kita pelajari saat ini boleh kita terima dan kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan terus menjaga, memelihara, melindungi dan menyertai kami, sehingga kami mampu terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus, sehingga pada kali kedua nanti Tuhan Yesus hadir datang ke dunia ini, Tuhan Yesus tetap mendapati kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu selanjutnya.